Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul imamnya Nabi sehingga kita bisa berkumpul di jannahnya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang dalam yang saya bisa ucapkan, tak banyak nasihat yang saya bisa berikan karena saya sadar diri masih kurang wawasan, saya sadar diri masih banyak kekhilafan, saya sadar diri masih banyak kesalahan. Maka dari itu kita di sini berkumpul bersama, duduk bersama yang terdiri bukan orang pangeran ataupun raja, melainkan kita di sini berkumpul bersama merayakan perjalanan yang mulia yaitu Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشجار القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang mana kami berkahi kata malaikat. Kata Al-Qur'an. Yang mana kami berkahi sekelilingnya agar apa? Agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala lagi Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Teman-teman, enggak ada suaranya nih. Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj? Seriusan nggak tahu nih? Mau dikasih tahu nggak? Mau aja apa mau banget? Banget ya. Oke. Semua umat Islam wajib tahu kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj itu karena Nabi Muhammad di kala itu sedang bersedih. Ya, sedang bersedih. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW bersedih? Karena ditinggali oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama yaitu istrinya, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, maka dari itu tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad SAW di tahun itu ditinggali oleh dua orang yang sangat dicintainya. Makanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad, untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih. Oke, kita lanjut. Isra wal Mi'raj itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama Isra atau sara yang berarti secara bahasa yaitu perjalanan. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam beberapa hari, dalam satu malam saja, ya. Dalam satu malam itu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Secara logika memang tidak masuk akal, ya. Contoh, kita jalani dari Palu ke Bogor itu udah berapa jam ya. Nah, apalagi dari Arab sana, dari Mekah ke Palestina, ya. Kalau pakai pesawat juga pasti menempuhnya bisa berjam-jam lagi, bahkan bisa berhari-hari.
Ya, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala semuanya dapat terjadi. Ya, apapun, walaupun yang kita pikir mustahil itu dapat terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengimani Isra dan Mi'raj harus menggunakan iman, ya, harus menggunakan hati yang yakin, tidak bisa menggunakan akal saja, ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Isra artinya perjalanan. Secara istilah tadi saya sudah jelaskan. Dan berikutnya Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ya.